Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Supriyata dari Universitas Pamulang, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, kelas 05 TPLM 011 semester 5. Nah, baik, pertemuan kali ini saya akan membahas suatu jurnal yang dimana saya sudah menyiapkan dua layar terpisah. Yang pertama merupakan tabel daripada review jurnal tersebut, dan yang kedua merupakan jurnal yang akan kita bahas tersebut. Untuk jurnal yang akan kita bahas merupakan sistem informasi monitoring inventory barang pada Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung, yang dimana jurnalnya merupakan jurnal informatika yang dikeluarkan oleh Dharma Jaya volume 13 nomor 1 bulan Juni tahun 2013. Untuk penulisnya merupakan Ari Setiaputra dan juga Oci Marcella Febriani. Untuk linknya bisa dilihat https://jurnal.dharmajaya.ac.id/index.php/jurnal informatika/artikel/view/130 reviewer Ahmad Supriyatna tanggal 1 November 2020. Sebenarnya udah lama, tapi karena memang untuk pembuatan videonya baru kali ini aja ya. Nah, oke, kita langsung ngebahas ke pembahasan berikutnya. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya apa sih? Sebelum kita membahas tujuan penelitiannya, mari kita sedikit membaca tentang pendahuluan dan juga identifikasi masalah. Bila dilihat dari sini, identifikasi masalahnya terdapat 4 hal. Yang pertama, sistem informasi atas peminjaman atau pengembalian barang kurang terkontrol, sehingga tidak sesuai antara laporan dan kondisi yang ada. Yang kedua, pencarian berkas-berkas yang telah disimpan dan pengetikan ulang laporan memerlukan waktu yang lama dalam penyampaian informasi. Pengolahan data laporan peminjaman dan pengembalian barang tidak tepat waktu, yang menyebabkan sering terjadi inkonsistensi data. Belum adanya penggunaan data informasi terpusat, sehingga saat dibutuhkan berkas cepat, membutuhkan waktu yang sangat lama dan adanya duplikasi data antar bagian. Bila dilihat dari identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah agar peneliti tersebut dapat menganalisa juga memanfaatkan teknologi dalam sistem pengolahan data monitoring dan inventory barang. Adapun latar belakang masalah tersebut merupakan penulis ingin mengetahui cara atau aplikasi apa sih yang memudahkan perawatan dalam bidang inventory, yang memudahkan admin dalam melakukan perawatan, atau dan khususnya yang sekarang kita bahas adalah di bidang inventory. Nah, yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa sih? Jika kita lihat daripada identifikasi masalah sebelumnya atau yang di samping layar tersebut, maka rumusan masalahnya itu, kenapa sih sistem informasi menjadi salah satu hal efektif sebagai media inventory? Kenapa sistem informasi? Karena memang di sini kita hanya akan membahas sistem informasi dan juga monitoring inventory. Sehingga apa sih keterkaitan, apa sih hubungan antara rumusan masalah? Apa sih hubungan antara monitoring inventory dan juga sistem informasi? Apakah mereka sangat berguna? Apakah dapat dimanfaatkan dengan baik? Nah, subjek penelitiannya ini merupakan kegiatan dasar juga admin bagian inventory. Maksudnya apa nih? Nah, maksud daripada penelitian, maksud daripada subjek penelitiannya merupakan, nah kita bisa lihat dari sini di bagian di bagian metode pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya kita menggunakan studi pustaka dan juga studi lapangan. Nah, di sini kita wawancara menggunakan pihak yang berwenang dalam hal tersebut, yaitu seperti koordinator umum dan kasubag umum. Ada juga observasi terhadap sistem berjalannya dan juga berkas dokumen-dokumen yang terkait. Jadi sehingga jika disimpulkan atau secara garis besar, subjeknya siapa sih? Subjeknya itu mereka sebagai koordinator umum dan juga kasubag, juga sistem yang berjalan dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang penelitian terkait. Nah, penelitian terkait ini apa sih? Penelitian terkait di dalam jurnal tersebut, kita lihat di atas. Kita menggunakan dua kata kunci, yaitu monitoring inventory dan information system. Jadi yang akan dibahas atau yang dikaitkan dalam
penelitian tersebut dalam jurnal tersebut merupakan monitoring inventory dan informasi sistem, yang dimana kita akan membahas atau mengetahui, mengupas tuntas bagaimana sih itu monitoring inventory, cara kerjanya. Dan yang kedua, itu kita akan membahas informasi sistem apa yang baik, informasi sistem apa yang dapat bermanfaat dalam membantu kita, dan juga apa sih hubungannya itu antara monitoring inventory dan informasi sistem. Nah, metode penelitian. Metode penelitian dilakukan itu apa sih nih di dalam jurnal ini? Oke, metode penelitian yang dilakukan beberapa tahapan yang disesuaikan dengan metodologi penelitian, analisis, dan desain terstruktur. Atau kalau dilihat dari saya, kalau pendapat saya pribadi ya, ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kenapa menggunakan metode penelitian kualitatif? Karena dilihat dari bagaimana cara dia untuk mendapatkan berbagai data-data atau sumber data yang diperlukan. Mulai dari pertama dia melakukan wawancara, terus yang kedua juga melakukan observasi ketika pemeriksaan bekas dokumen, dan juga dia pada sebelumnya di dalam identifikasi masalah ini dia telah menyebutkan apa pendapat dia, dan juga dia juga apa ya, seperti kayak apa, seperti memberikan opini kenapa, sebab dan musabab kenapa ini bisa terjadi, dikarenakan ini dan seterusnya. Lalu langkah-langkah perancangannya seperti apa sih, Kak? Nah, untuk langkah perancangannya bisa dilihat daripada bab 2, yaitu metode penelitian, yang dimana sebelumnya maaf saya salah nulis di sini ya. Pertama itu dibagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan sistem. Nah, untuk perencanaan sistem itu sendiri meliputi beberapa tindakan. Yang pertama itu permintaan untuk penyusunan untuk pengembangan sebuah sistem. Yang kedua, menggunakan metode pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya itu kita melakukan studi pustaka dan juga studi lapangan. Nah, untuk berikutnya yang kedua, menganalisis sistem. Nah, menganalisis sistem itu ngapain aja sih menganalisis sistem? Menganalisis sistem merupakan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada Balai Riset Standarisasi Industri Bandar Lampung. Setelah mendapat kesimpulan dari Koordinator Umum dan Kasubag Umum, maka secara tidak langsung telah mendapat izin untuk lebih jauh melakukan penelitian, kemudian memahami kerja dari sistem yang ada. Jadi, dan yang terakhir, dalam langkah-langkah perancangan yaitu merupakan seleksi sistem. Seleksi sistem di sini merupakan tahapan untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi. Tugas seleksi sistem membutuhkan pengetahuan. Jadi kalau digambarkan secara garis besar, kita mempelajari dulu nih apa sebab dan musabab, apa penyebabnya, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Yang kedua, kita menganalisis sistem. Bagaimana sistem berjalannya suatu program nanti, bagaimana cara kerjanya, dan yang terakhir itu seleksi sistem. Apa saja yang dibutuhkan, perangkat keras apa saja, perangkat lunak apa saja yang memang dibutuhkan dan akan membantu kita dalam melakukan penelitian tersebut. Nah, untuk yang terakhir, hasil penelitian. Nah, baik, tapi sebelum kita membahas hasil penelitian di bab 3, kita bisa melihat analisis. Saya akan sedikit menjelaskan analisis sistem berjalan pembahasannya. Nah, untuk analisis sistem berjalan, yang pertama ini ada subsistem peminjaman barang. Jadi di sini kita akan melakukan 3. Yang pertama subsistem peminjaman barang, yang kedua merupakan subsistem pengembalian barang, dan yang ketiga itu adalah gabungannya. Jadi yang pertama untuk alur daripada sistem nanti bekerja. Ketika kita ada yang mau meminjam, maka ia akan diberikan formulir. Ketika formulir sudah ada, maka ia akan mengisi formulir. Setelah mengisi, bagian peminjam akan memberikan formulir tersebut kepada koordinator umum. Yang dimana koordinator umum akan terus meng-cross check. Jika memang sudah oke, akan dikirim ke Kasubag Umum untuk diberikan tanda tangan ataupun sebagai pemberitahuan pengisian formulir dan sebagainya. Setelah Kasubag Umum menyetujui untuk peminjaman barang, maka akan dikembalikan ke koordinator umum, yang kemudian koordinator umum akan melempar kembali ke kepala balai. Sama halnya seperti
Kasubag umum memberikan suatu kejelasan, memberikan suatu laporan atau tanda tangan untuk formulir tersebut. Jika sudah, maka dikembalikan kembali ke koordinator umum. Dari koordinator umum akan diberikan lagi ke gudang. Dari gudang, formulir akan diterima dan buku akan diserahkan kembali ke koordinator umum. Jadi secara tidak langsung, koordinator umum merupakan penghubung antara kasubag umum dan kepala balai juga gudang. Sampai nanti akhirnya buku akan diberikan kepada peminjam dan juga kartu peminjamannya. Namun jika seandainya ini tidak setuju, di sini nih seandainya formulir tidak, maka ia akan dikembalikan untuk mengisi formulir yang sebenarnya. Terus untuk yang kedua, ada sistem pengembalian barang. Nah, sistem pengembalian barang ini lebih simpel daripada sebelumnya ya, daripada peminjaman. Nah, dimana ketika dia meminjam, maka koordinator akan menerima kembali formulir dan barang-barang yang telah dipinjam. Maka ia akan pengecekan pengembalian. Jika memang ia sesuai dengan setuju, maka formulir dan barang akan diambil lalu selesai. Habis sampai di sini. Ataupun ada yang kedua, yaitu dari koordinator itu sendiri akan membuat laporan untuk diberikan kepada kasubag umum untuk menandakan bahwa itu telah selesai atau peminjaman sudah berakhir. Tapi kalau seandainya memang tidak terjadi pengembalian, maka formulir dan barang tidak akan diambil oleh koordinator umum, maka akan kembali kepada si pembelinya tersebut. Nah, untuk konteks diagram sistem yang diusulkan, konteks diagram menggambarkan sistem yang diusulkan secara garis besar. Sistem yang diusulkan seperti ini. Ini secara garis besar sistem yang akan nanti berjalan. Nah, untuk tampilan seperti apa sih, Kak? Nah, untuk tampilan itu seperti ini. Akan terjadi beberapa tampilan. Yang pertama, tampilan menu utama yang berisikan 6 buah menu, yaitu input data perlengkapan, input data pegawai, input data petugas, pengolahan data peminjaman, dan pengembalian laporan dan keluar seperti terlihat pada gambar sini. Yang kedua, form input atau data barang perlengkapan, yang dimana digunakan untuk memasukkan data barang yang ada. Kemudian, ada yang ketiga, form input data transaksi. Digunakan untuk memasukkan data transaksi. Form input data keterampilan terdapat beberapa tombol yang punya fungsi dan kegunaan masing-masing tampilan form. Ini dapat dilihat pada gambar ini. Dan yang terakhir, tampilan data form pengembalian dapat dilihat pada gambar 7. Form input data transaksi pengembalian. Nah, kesimpulannya di sini, proses pembuatan laporan dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan mencetak file laporan yang baru proses pengolahan data tersebut dengan baik, karena dengan adanya ini akan lebih up to date. Dan yang kedua, jika sewaktu-waktu diperlukan informasi tentang monitoring inventory, maka barang dapat menyajikan secara cepat dan tepat. Berbeda dengan sebelumnya yang masih menggunakan tulis tangan dan juga sebagainya. Di sini sudah menggunakan sistem, jadi akan lebih sistematis dan juga lebih cepat. Yang ketiga, sistem pengolahan dan monitoring dan inventory dapat menghasilkan informasi tentang laporan data pegawai, laporan data barang, laporan data peminjaman, dan transaksi pengembalian yang dilihat dalam periode tahun dan bulan. Jadi ketika seandainya nanti kita membutuhkan suatu data yang sudah lama, kita tidak harus membuka-buka lagi buku. Kita tidak harus membuka lagi catatan-catatan, kita hanya tinggal mencari saja di database yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, hasil dari penelitian itu apa? Untuk saya pribadi ya, hasil dari penelitian ini kita melihat bahwa teknik informatika atau informasi dalam dunia komputer dari waktu ke waktu amatlah berkembang. Dengan menggunakan teknologi yang ada, memudahkan berbagai pekerjaan. Di antaranya kita fokuskan saat ini, yaitu di bidang inventory dalam hal perawatan, peminjaman, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan adanya pemanfaatan teknik sistem informasi ini dapat membantu memudahkan pekerjaan kita semua. Nah, sedikit saja review dari saya. Kalau seandainya memang ada yang salah atau ada yang kurang, tolong diingatkan kembali. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bukan berniat menggurui, tetapi hanya mencoba share untuk saling belajar bersama. Sekian dari saya. Terima kasih deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.